Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa ijtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dibaca dulu nazamnya. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bikulli syai sami'unil basiru wal mutkalimu lahu sifatun sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatun il ilmu kalamun istamar. Bismillahirrahmanirrahim. Faqudratun iradatun sam'un basar hayatun il ilmu kalamun istamar. Ini bait keberapa ini? Bait keberapa? Faqudratun iradatun sam'un basar. 9. Nah. Ai idza aradta tafsila sifatil ma'anis sab'ati fa aqulu laka hiya qudratun ila akhiriha. Itu jika engkau ingin mengetahui rincian sifat-sifat ma'ani yang 7, maka aku berkata padamu itu adalah qudrah sampai akhir. Wa hadhihi sifatu sab'atu kullu wahidatin laha sab'atu mataliba illal hayata. Dan sifat-sifat yang 7 ini, setiap sifat dari yang 7 ini memiliki 7 matalib kecuali hayat saja. Maksudnya matolib di sini apa? Ta'alluq. Mau tidak mau ngaji kalam kemarin nggak paham ta'alluq, ya sekarang dikasih ta'alluq tuh. Sekarang nggak paham, nanti ngaji lagi kasih lagi ta'alluq. Nah, jadi terus tuh kita atong ta'alluq. Kita ta'alluq terus pasti dibahas.
Karena ta'aluk itu dia lazim dari sifat selain zatnya. Ya. Jadi apabila di dalam kharij, di dalam kenyataan, sifat itu dia maujud, pasti sifat itu mencari sesuatu yang lain. Apa namanya? Zat. Karena sifat tidak bisa maujud pada dirinya. Nah, selain zat, sifat ini juga nanti mencari sesuatu yang lain. Namanya apa? Muta'alaknya. Jadi ta'aluk itu apa kemarin itu? Tolabus sifah syai'an akhar, ya. Syai'an akhar mughayyirun lidzatihi. Ya, atau ghairu dzatih. Jadi mencarinya sifat kepada sesuatu yang lain, tapi yang lainnya ini bukan zat. Nah, ini namanya apa? Muta'allaq. Jadi namanya nanti ta'alluq hubungannya itu. Nah, di sini disebut matolib. Karena memang tolab. Pasti mencari, pasti harus ada. Kecuali satu, yaitu sifat apa? Sifat hayat. Falaha sittatu matoliba. Maka bagi sifat-sifat ma'ani itu ada 6 matolib. Fal qudratu laha sab'atu matolib. Maka kudroh baginya itu ada 7 matolib. Oh, bukan matolib, ya bukan muta'alaq ini mah. Bukan ini mah. Ini bukan muta'alaq. Sebentar. Oh iya, ini bukan muta'alaq ini. Jadi, kalau kita itu iman kepada kudroh, ya, bahwa kudroh ini ada di Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian kita iman kepada kudroh itu, Allah memiliki sifat yang disebut kudroh, yang mana pengertiannya sudah kemarin. Nah, tidak cukup tuh kita cuman percaya bahwa Allah punya kudroh. Kudroh ini pun ada matolibnya. Ada sesuatu yang harus kita i'tiqodi mengenai kudrohnya Allah ini. Itu ada 7 yang harus kita i'tiqodi itu. Ya, jadi kita harus mengiktikodi Allah itu punya kudroh. Nah, setelah itu kita harus mengiktikodi 7 perkara yang berkaitan dengan kudroh. Paham? Nah, apa saja itu? Nashhadu wa na'taqidu anna qudratallahi mawjudatun wa qadimatun. Kita itu harus bersaksi dan kita harus mengiktikodi. Bersaksi di sini berarti an ilmin, dari ilmu, bukan taklid. Ya. Cuman kalau zaman sekarang taklid bener aja udah untung tuh. Nah, maksud nashhadu itu kita bersaksi, maksud kita bersaksi, apa yang akan kita katakan ini an ilmin, berarti harus dari dalil. Bersaksi dan mengiktikodi apa? Anna qudratallah mawjudatun. Bahwa kudroh Allah ini ada. Ada i'tikad itu? Ada. Wa qadimatun dan qadim. Jadi kudroh Allahnya pun qadim. Allah qadim. Kudroh Allah qadim. Karena mustahil hadis. Karena jika hadis dan ini lazim dengan Allah, maka Allahnya pasti hadis. Tapi kita sudah tahu Allahnya qadim. Maka mustahil kudroh ini hadis. Jadi kita harus mengiktikadi bahwa kudroh itu ada. Kemudian kudroh itu qadim. Kemudian kudroh itu apa? Baqo. Kudrohnya baqo. Kemudian kudrohnya Allah mukhalifatun li qudratinal hadisati. Kudrohnya Allah berbeda dengan kudroh kita yang hadis. Kudroh Allah ada asar, kudroh kita tidak ada asar. Kudroh Allah itu ada efeknya, mengadakan dan meniadakan. Kudroh kita tidak ada efeknya. Nah, wa ghaniyatin anil mukhassis. Bentar. Wa ghaniyatun anil mukhassis. Anna kudrat Allah wa ghaniyatun anil mukhassis. Dan kudrohnya Allah ini tidak membutuhkan kepada mukhassis. Itu keberapa tuh? 5. Kelima ya? Kelima apa keenam tuh? Ayo ulang. Mawujud,
ada ya, bahwa kudroh itu ada, kudroh itu bako, kudroh itu kodim, kudroh Allah itu ya bako sudah tadi wujud, kita bako sudah itu sama ya, ada mawujudah, kodim, bako, mukhalafah lil hawadits dalam pengertian berbeda dengan kudroh kita, dengan kudroh hadisah. Yang kelima, tidak membutuhkan kepada mukhassis. Yang kelima tuh. Sekarang keenam. Jadi tidak membutuhkan kepada mukhassis itu, sifat Allah ini tidak ada yang menciptakan. Tidak diciptakan oleh Allah, apalagi oleh selainnya. Karena ini lazim bagi Allah begitu. Itu kelima ya. Keenam, wa wahidatun, kudroh Allah ini cuma satu. Tidak ada yang memiliki kudroh Allah selain Allah. Wa amatut ta'alluqi bi jami'il mumkinat. Yang ketujuhnya, ta'alluqnya umum kepada seluruh mumkinat. Jadi Allah itu mampu mengadakan semua perkara yang mungkin, mampu meniadakan semua perkara yang mungkin setelah adanya. Paham sampai sini? Nah, wal irodatu laha sab'atu matoliba. Irodah pun dia memiliki 7 matolib. Apa saja itu? Nashhadu wa na'taqidu. Kita harus bersaksi dan kita harus beriktikad. Anna iradatallahi mawjudatun qadimatun wa baqiyatun wa mukhalafatun li iradatinal hadisati wa ghaniyatun anil mukhassisi wa wahidatun wa amatut ta'alluq bi jami'il mumkinat. Sama yang tadi itu. Ya. Ya, sama, bersaksi dan beriktikad bahwa iradah ini ada ya, kidam, bako, tidak sama dengan iradah hadisah, tidak sama dengan iradah kita. Tidak butuh kepada mukhassis. Kemudian apa tadi? Iradahnya cuma satu. Kemudian yang terakhir umum ta'alluq, sama kepada semua yang mungkinul wujud. Sama, apa sifat sama sekarang ya? Bukan sama sarwa, bukan. Sifat sama. Sifat sama itu pun ada 7 matolib. Nah, sifat sama ini 6 matolibnya sama. Ya. Maujud, kodim, bako, beda dengan samanya kita yang hadis. Tidak membutuhkan kepada mukhassis. Dalam pengertian samanya Allah ini tidak ada yang menciptakan baik oleh Allah apalagi oleh selainnya. Cuman satu. Nah, ta'alluqnya ini beda. Umum ta'alluq kepada semua yang mawujud. Umum ta'alluq kepada semua yang mawujud. Baik itu zat atau suara. Baik zat atau suara. Jadi selama dia mawujud, suara itu nanti masuknya ke arod. Ya. Jadi suara itu kan dia karena gelombang, frekuensi gelombang udara, berarti dia itu arod bagi udara tuh. Si suara itu. Jadi kalau kita ngetok nih, nah ngetok ini, ngetok apa? Ngetok meja di ruang hampa itu tidak akan ada suaranya. Karena ruang hampa itu tidak memiliki medium untuk mengantarkan gelombang suara tapi. Nah, makanya kenapa matahari itu suaranya nggak kedengeran? Karena di antara matahari dan bumi itu ada vacuum. Ada vacuum, bukan vacuum cleaner. Ada disebut vacuum itu kan karena dia apa ya? Dia kan ada vacuum cleaner itu dia kan ada yang besarnya ya. Nah, ini kan dia ada kipas tuh. Kipasnya kan keluar ya. Nah, kipas keluar itu dia untuk mengosongkan angin yang ada di dalam ruangan itu. Nah, ketika angin yang ada di dalam ruangan itu kosong, maka dia mencari keseimbangan dengan cara apa? Mencari angin dari luar. Jadi dia kesedot si debu-debu itu. Nah, di antara matahari dan bumi ini dia ada kehampaan udara. Jadi matahari itu sebetulnya ada suaranya. Ya kalau kita, jangankan matahari ya, kalau kita main ke tukang nasi goreng, di tukang nasi goreng itu kan ada api tuh, apinya kan suaranya kan besar itu, padahal cuma segede gitu.
Apalagi matahari itu segede gaban. Apa gaban segede matahari? Itu ada suaranya. Cuman karena suaranya ini dia melewati, tidak mempunyai medium untuk sampai, suaranya nggak sampai. Tapi cahayanya sampai. Karena cahaya itu tidak membutuhkan medium berupa udara tuh untuk merambat. Nah, jadi yang namanya suara itu dia a'rad. Tapi dia maujud. Sekarang saya ngetok nih. Nah, sudah nggak ada. Cuman waktu ada suaranya itu berarti a'radnya ada. Nah, itu didengar oleh Allah tuh. Waktu adanya oleh Allah didengar. Bukan cuman suara yang didengar Allah, tapi semua yang maujud. Nah, si meja ini meskipun tidak diketuk oleh Allah itu didengar. Paham? Karena pendengaran Allah mah bukan kepada suara saja, tetapi kepada semua perkara yang ada. Lihat, ya, ini ta'aluknya bukan sifat samanya. Ta'aluknya bukan sifat samanya. Jadi meskipun tidak ada muta'alak, sifat Allahnya tetap ada. Jadi kan begini, ya, tatkala kita berkata-kata, apakah Allah mendengar perkataan kita? Mendengar. Jadi perkataan kita disama oleh Allah. Disebutnya itu berarti perkataan kita itu masmu'nya Allah. Pun zat kita pun masmu'nya Allah. Nah, seperti apa lagi? Seperti bisikan hati. Tatkala adanya bisikan hati, itu masmu'nya Allah juga. Tatkala adanya. Tatkala tidak, itu bukan masmu'nya Allah. Tapi tidak mengurangi tetapnya sifat sama di Allah. Paham? Maka tidak melazimkan adanya sesuatu yang baru bagi Allah dengan ta'aluk perkara yang maujud yang baru. Gitu. Ya udah gampangnya malah samanya Allah itu muta'alak dengan semua perkara yang maujud. Baik suara atau zat. Nah. Wa ghaniyun 'anil mukhassis. Sudah itu ya. Sawa'un kanat dzawatan aw aswatan fadzatika mathalan munkasyifatun bisam'i ta'ala wal basaru lahu. Basor sekarang sama ada 7 matolibnya. Ya, sekarang basor. Ya, basor itu sama dengan sama. Ya. Basor itu matolibnya sama dengan sama. Sama itu mah. Nah, hayat. Jadi yang 6 itu dia untuk hayat. Hayat mah punya 6 matolib. Karena hayat tidak punya muta'alak. Wal hayatulah sittatu matoliba. Hayat dia punya 6 matolib. Sama kecuali apa? Ta'aluk. Kita balik dulu ke basor sebentar ya. Nah, basor itu kan kalau bahasa kita melihat. Kalau sifat Allah itu sebetulnya jangan dibahasakan melihat. Jadi melihat itu adalah suatu proses sampainya cahaya kepada gambaran di dalam otak kita melalui mata. Nah, itu namanya melihat tuh. Ya, jadi melihat itu sampainya. Nah, cahaya ya, bentuk cahaya ke dalam otak kita lewat mata. Itu melihat. Nah, melihat seperti ini dia untuk kita bukan sifat tapi perbuatan. Paham? Nah, dengan makna itu melihat tidak sah bagi Allah dengan makna itu. Ya, sampainya cahaya kepada diri Allah lewat mata. Tidak, itu tidak sampai. Melihat itu seperti itu untuk Allah tidak. Jadi melihat untuk Allah, sifat basor untuk Allah, kita harus cari pengertian yang lain. Makanya pengertiannya itu adalah sifat yang qadim yang ada pada Allah yang dengannya terkasyaflah semua perkara yang maujud, yang bukan inkisyaf ilmu, bukan pula inkisyaf sama. Itu tarifnya. Paham? Nah, jadi bagi Allah tidak samar semua perkara yang ada. Tidak samar dengan ilmunya, tidak samar dengan samanya, tidak samar dengan basornya. Makanya basornya Allah itu kalau kita mau terjemahkan melihat boleh. Tapi maknanya sudah berbeda dengan melihat hakikat yang ada pada kita.
Perbedaannya seperti tadi. Paham sampai sini? Nah, yang dibasor oleh Allah, yang dilihat oleh Allah pun bukan hanya sekedar bentuk. Kalau objek penglihatan kita itu cahaya atau bentuk. Ya, itu objek penglihatan kita. Objek penglihatan Allah disebutnya muta'alaq tuh. Muta'alaq itu objeknya. Objek penglihatan Allah. Objek basornya Allah. Bukan hanya bentuk atau cahaya, tetapi semua perkara yang ada. Jadi suara itu bukan hanya disama oleh Allah, tapi juga dibasor. Bahasa kitanya bukan hanya didengar oleh Allah, tapi juga dilihat. Cuman hakikat melihat dan mendengarnya berbeda. Sama sekali pengertiannya sudah berbeda. Paham sampai sini? Kalau sifat hayat, sama sifat hayat di Allah itu, kita harus punya i'tiqad bahwa sifat hayat itu ada, qidam, baqo, tidak sama dengan hayat kita. Hayat kita itu pakai roh, hayat Allah itu bidzatihi, nggak pakai roh. Ya, bidzatihi. Hayat, apa hayat lagi? Mukhalafalil hawadits. Tidak kiamuh binafsihi, enggak kiamuh binafsihi madat atau ya, wahdaniyat dia cuma satu. Hayatnya Allah cuma satu. Kemudian apa? Apa? Tidak butuh kepada mukhasis. Tidak butuh kepada mukhasis. Jadi hayatnya Allah tidak ada yang menciptakan, sama. Hayat ini tidak punya ta'alluq, tidak punya objek. Apa objek hayat? Nggak ada. Hayat itu karena dia syarat. Ya, sifat yang menjadi syarat sahnya sesuatu, punya kudroh, irodah dan selainnya. Maka dia tidak punya apa? Ta'alluq, tidak punya objek. Paham sampai sini? Maka disebutkan wa wahidatun wala ta'alluqa laha bisyai'in. Tidak ada ta'alluq bagi hayat itu dengan suatu perkara apapun. Wala ilmu lahu sab'atu matoliba. Ilmu punya 7 matolib. Samain aja tuh sama kudroh. Nah, samain sama kudroh. Cuman bagian ketujuhnya beda ta'alluqnya. Ini mah ta'alluq umum kepada semua perkara yang sah untuk diketahui. Ta'alluqnya umum kepada semua perkara yang sah untuk diketahui. Apa perkara yang sah untuk diketahui itu? Perkara yang wajib, mustahil dan jaiz. Makanya disebut wa amut ta'alluqi bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilat. Dan umum ta'alluq dengan seluruh yang wajib, yang jaiz dan yang mustahil. Sifat kalam pun ada 7 matolib. Nomor 1 sampai nomor 6-nya sama. Ta'alluqnya beda. Ta'alluqnya samakan dengan ilmu. Ta'alluq dengan semua perkara yang wajib, mustahil dan jaiz. Dengan semua yang sah untuk diketahui. Cuman ta'alluqnya ta'alluq dalalah. Kalau ilmu ta'alluqnya ta'alluq inkisyaf. Nah, ta'alluq Chan. Paham sampai sini ya? Nah, sekarang. Jadi yang tadi kumpulin semuanya tuh, itu harus ada i'tiqadnya pada diri kita semua. Ya. 7 matolib. Jadi kalau misalkan kita punya i'tiqad bahwa Allah itu punya sifat kudroh, tapi kudrohnya ini tidak umum ta'alluq dengan semua perkara yang mungkinul wujud, kafir sudah itu. Paham? Ya, kecuali Mu'tazilah. Mu'tazilah itu mengatakan kudrohnya Allah itu tidak ta'alluq dengan perbuatan hayawan ikhtiariyah. Tapi kita tidak mengatakan dia itu kafir, karena itu biijadillah. Cuman supaya gampang saja dulu, salah welah begitu ya. Kalau kamu punya i'tiqad bahwa Allah punya kudroh, tapi kudrohnya ini, kudroh Allah ini tidak umum ta'alluq. Objeknya itu terbatas. Hanya pada sebagian mungkinat, sebagian yang lain tidak. Itu salah, bisa jadi kafir. Ya, jadi semuanya ini harus di'itikodi. Atau kamu punya i'tiqad bahwa Allah itu hayat, hidup, dan hayatnya itu karena zatnya Allah punya ruh.
itu pun salah juga, kafir juga. Nah, ini makanya harus dipaham. Nah, sekarang kita membahas apa? Kita membahas wajib, mustahil, dan jaiz. Ya. Kita membahas wajib, mustahil, dan jaiz. Fal wajibu, maka perkara yang wajib itu apa? Seperti zat Allah, sifat-sifatnya, dan namanya. Berarti ini alal qaul bahwa namanya Allah itu qadim. Yang wajib zat Allah, sifat-sifatnya, dan nama-namanya. Itu contoh ini. Yang mustahil kasyariki wal waladi wan naqaisi. Ya, seperti apa? Seperti syarik bagi Allah, anak bagi Allah, dan kurang bagi Allah. Wal jaizu kadzawatina, dan perkara yang jaiz itu seperti zat kita, wasifatina dan sifat kita, wa asmaina dan nama kita. Meskipun namanya bukan kita tapi angga, yaitu jaiz. Nah, balik lagi sekarang ke pembahasan kalamullah. Kalamullah itu ta'aluk dengan apa tadi? Dengan semua perkara yang kalamullah. Kalamullah ta'aluk dengan semua perkara yang sah untuk diketahui. Berarti yang jaiz, yang mustahil, yang mungkin, yang jaiz, yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Sekarang kita lihat nih, kalamullah ini ta'aluknya ta'aluk dalalah. Paham sampai sini? Nah, Syekh Nawawi mau mencontohkan bagaimana ta'aluknya kalam dengan tiga perkara ini. Dengan yang wajib, mustahil, dan jaiz. Fayadullu kalamullahi alal wajib ka'anallah la ilaha illa ana. Ini kalamullah yang menunjukkan kepada wajibnya, kepada perkara yang wajib. Kata Allah, Anallah, aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali aku. Nah, apakah ada ilah selain Allah? Tidak ada. Tidak ada ilah selain Allah. Ini wajib, mustahil, atau jaiz? Wajib. Dan Al-Quran mengatakan demikian. Maka kalamullah ta'aluk dengan perkara yang wajib. Paham sampai sini? Wa alal mustahili, dan kalamullah pun menunjukkan kepada perkara yang mustahil. Ka innallaha tsalitsun salasah, bahwa Allah itu tsalitsun salasah, yang ketiga dari tiga. Ini maksudnya trinitas, yang ketiga dari tiga. Tiga adalah satu, satu adalah tiga. Jadi kalau ada perkataan jika ada tiga orang maka Allah keempatnya, jika ada 5 orang maka Allah keenamnya, itu mah nggak kafir ngomong kayak gitu mah. Justru Al-Quran mengatakan seperti itu. Tapi kalau kita mengatakan salisun salasah, dari tiga ini Allah lah salah satunya, itu mah kafir. Syarik itu mah. Ya, ini permasalahan bahasa. Cuman maksud di sini adalah trinitas. Dari tiga serangkai ini kan udah kayak mirip apa? Mirip nama percetakan buku ya. Tiga serangkai. Tiga serangkai itu. Ya, ini trinitas ini dia adalah apa? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Nah, Tuhan Bapa ini adalah Allah. Jadi di antara tiga ini salah satunya Allah. Itu kafir sudah. Nah, keadaan salisun salasah bagi Allah Subhanahu wa taala itu mungkin atau mustahil. Jadi Allah itu adalah satu bagian dari tiga serangkai. Mustahil. Apakah itu diucapkan oleh Allah? Diucapkan oleh Allah tuh lewat Al-Quran tuh. Ya, karena Al-Quran ini menunjukkan kepada kalamullah yang qadim. Berarti kalamullah ta'aluk dengan perkara yang mustahil. Paham? Paham ya? Paham lah kita mah tere. Anam. Udah ini pengenalan aja nggak apa-apa ya, pengenalan aja ya, biar apa? Biar kita obrolin sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Nawawi.
Annahu ibtada al-kalama lahu ba'da an kana sakitan fa ba'da ma kallamahu sebentar. Wa qauluhu istamarra wa 'alal jaiz ka wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, sekarang kalamullah yang bertalian dengan perkara yang jaiz. Wallahu khalaqakum, dan Allah telah menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apa-apa yang kalian kerjakan. Allah menciptakan kita, itu wajib, mustahil atau jaiz? Jaiz. Dikatakan tidak oleh Al-Quran? Dikatakan. Berarti kalamullah ini contoh kalamullah ta'aluk dengan perkara yang jaiz. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, kemudian wa qauluhu istamarra aida ma kalamuhu ta'ala wa la yanqati'u. Dan perkataan Allah Subhanahu wa taala itu tetap. Maksudnya bagaimana? Dama kalamu. Kalamnya Allah itu dawam, bako, walayan kotiu, dan tidak terputus. Kalau kita makan berbicara sekarang langsung hilang. Ya. Kita itu bahkan tidak bisa berkata 2 huruf pada satu waktu, nggak bisa. Coba mau ngomong apa? Itu waktu B-nya datang, E-nya udah nggak ada. Udah hilang. Nggak bisa. Ya. B, waktu E-nya datang, B-nya udah nggak ada. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi sebetulnya perkataan kita itu, ya ini kalau tidak ada memori, kita itu tidak akan paham apa yang dibicarakan. Jadi kalau misalkan kita itu hanya bisa mengidrok kepada momen to momen, kita tidak punya memori untuk mengumpulkan apa yang dibicarakan begitu, kita tidak akan paham apa yang dibicarakan orang. Ya. Karena yang dibicarakannya itu ya itu aja tok kayak gitu kedengarannya itu. Nah, cuman kalau misalkan saya mengatakan Zaid pergi ke pasar, dari perkataan Zaid dari Z-nya itu sampai R-nya itu terkumpul di dalam memori, sedangkan kamu paham. Dan itu cepat sekali. Jadi responnya itu sangat cepat tuh. Hebatnya ciptaan Allah tuh. Siapa ya? Kita ini. Kita ini. Ya. Jadi perkataan bisa dipahami, padahal kita tidak bisa mengatakan 2 huruf pada satu waktu, nggak bisa. Pasti harus tatabu', harus tarotub, harus ada tartibnya. Pasti. Nah, jadi perkataan kita mah hilang, tidak bisa dawam. Jangankan satu kalimat, satu kata saja nggak bisa dawam. Kalamullah, karena dia bukan suara, bukan huruf, itu daimun, itu selamanya. Jadi tidak pernah terputus, tidak ada bagiannya, bukan huruf, bukan suara. Maka dikatakan oleh Syekh An-Nawawi, wa qauluhu istamarra aida ma kalamuhu ta'ala wa la yanqati'u. Kalamnya Allah itu tetap, yaitu dawam kalamnya, wa la yanqati'u, dan tidak terputus. Wa laisa ma'na wa kallamallahu Musa takliman annahu ibtada'al kalam. Kemudian ada kisah di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ini mengajak berbicara kepada Nabi Musa. Bukanlah makna Allah mengajak berbicara kepada Nabi Musa itu Allah memulai pembicaraan. Karena kalau maknanya itu Allah memulai pembicaraan, maka Allah diam dulu. Sedangkan kalamullah qadim. Maka Allah mustahil diam. Paham? Dan itu mah sifat Allah, bukan perbuatan Allah. Maka bukanlah makna wa kallamallahu Musa taklima itu Allah memulai pembicaraan kepada Nabi Musa setelah sebelumnya diam. Ya Allah, kasih saya istri kedua. Ya Allah, kok diam aja sih? Nggak ada gitu. Itu kalau kita berbicara dengan Allah, oleh Allah pasti dijawab. Cuman kita itu nggak tahu jawabannya apa. Karena tidak ada akses. Jadi bukan maknanya itu Allah tadinya diam kemudian berbicara kepada Nabi Musa. Annahu ibtada'al kalama lahu ba'da an kana sakitan. Setelah Allah itu apa? Diam. Ini ada hadis ya mengenai apa? Jawaban Allah buat orang yang sholat, yang membaca Fatihah. Jadi tatkala seseorang ini berkata alhamdulillahi rabbil alamin, kata Allah itu menjawab, hamidani abdi. Ar-Rahmanir Rahim, majjadani abdi. Ya, jadi alhamdulillahirabbil alamin, ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Asna alayya abdi.
Itu kebalik tuh. Alhamdulillahirabbil alamin asna alayya abdi. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim majjadani abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah itu hadzali wali abdi masa'ala. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadzali abdi walahu masa'al. Ini adalah bagian hambaku dan hambakulah ya dan baginya lah apa yang dia pinta. Ini kan kalau misalkan yang sholat berjamaahnya ada 2.000 orang ya. Kemudian baca Fatihah, masa Allah itu tok tak terus sama orang tuh? Ribet kan? Enggak, cuman perkataan Fatihah kita ini kan didengarkan oleh Allah, disama oleh Allah. Dan kalamullah itu ta'aluk. Jadi itu jawaban Allah kepada setiap kita. Paham? Dan itu dari azali sudah ada. Kalaulah kita ini diperdengarkan kepada kalamullah, kita akan mendengar jawaban itu masing-masing dari kitanya tuh. Tanpa Allah memulai pembicaraan. Paham? Nah, jadi ini bukan apa? Bukan tatkala Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima, bukan Allah mengadakan pembicaraan setelah tadinya diam. Fa ba'daha kallamahu in qata'a kalamuhu wa sakata. Kemudian tatkala sudah selesai Allah ini berkata-kata kepada Nabi Musa, kemudian Allah diam dan perkataannya habis. Kayak perkataan kita ini tidak seperti itu. Nah, tanazzahallahu an dzalika tanazzuhan aziman. Maha suci Allah dari perbuatan seperti itu mah perbuatan makhluk. Ya, Musa kadio aya naon Allah kieu yeuh nya. Ayo perbuatan makhluk atau kayak gitu mah ya. Nabi Musa aja udah selesai, Allah aja udah selesai ngomong, pembicara aja habis. Itu makhluk kayak gitu mah. Apa yang dikatakan Allah kepada Nabi Musa itu sudah ada azalian. Cuman sama Nabi Musa belum didengar. Ya, apa yang Allah katakan sama kita pun subutun azalian. Makanya kalau kita itu memanggil Allah, kita berdoa kepada Allah, pasti Allah jawab. Ya, pasti Allah jawab. Gimana bahasanya itu? Ud'uni astajib lakum. Pintalah kalian, pintalah, ngobrollah sama aku lah, kira-kira begitu. Maka aku pasti akan menjawab. Ada jawaban Allah, cuman kita tidak mendengarkan jawaban Allah apa. Kalau kita dengar jawaban Allah kayak gimana, kita kan gak bakalan terus-menerus mengulang permintaan. Ya kan? Nah udah tahu. Ya Allah, saya minta istri kedua, mual dibere. Udah sekali aja minta cukup. Iya, makanya kita itu dikasih clue-clue sama Rasulullah itu. Dikasih clue kalau minta sama Allah yang paling bagus apa, yang paling baik apa, demikian. Padahal jawaban Allah mah ada. Nah, ini hikmah buat manusia. Karena yang namanya berdoa itu ibadah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang kita pinta, oleh Allah Subhanahu wa taala ini diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Imma di dunia atau di akhirat, atau dengan dosa yang dihapuskan, atau dengan atau dengan derajat yang dinaikkan. Paham? Ya. Makanya kita tuh kan nggak tahu doa kita dikabul atau enggak, apa kita bakal punya takdirnya atau tidak, tapi kita terus berdoa. Yang mana padahal takdirnya nggak bakalan ada. Takdirnya nggak bakalan ada. Malah itu kan saya ngobrol sama Kang Wah itu. Sad, abi teh ngawas di Ustad tetap sabar alaminya. Hitung-hitung itu udah 7 tahun. Udah 7 tahun Kang Wah itu. Jadi kan 7 tahun berarti umur saya waktu itu masih berapa? 29. Masih imut-imut. Masih imut-imut, masih 29 tuh. Oh, enggak mau udah mau dia. Kerbaung-baung lah. Itu kan umur 29 tuh. Berarti saya itu kan ngomongin kawin lagi tuh udah 10 tahun. Udah 10 tahun sampai sekarang masih belum kejadian juga. Ya cuman kan ya nggak apa-apa gitu. Ya nggak doa weh. Ya doa itu ibadah sudah. Ya, udah itu ibadah sudah. Ya mau dikabul mau enggak. Bukan urusan kita itu mah. Cuman sama Allah pasti dijawab. Andaikan kita tahu. Andai ku tahu.
Ada. Nah itu, ala kulli halin. Mana tadi? Wa innamal makna annahu ta'ala bifadlihi azalal mani'a an Musa alaihi salam. Makna Allah berkata-kata dengan Nabi Musa itu apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat mani' yang disebut hijab ini. Mengangkat hijab. Mana tadi? Azalal mani'a, menghilangkan mani' an Musa alaihi salam, dari Nabi Musa ala nabiyina wa alaihi salam. Wa khalaqalahu sam'an wa quwwatan, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan pendengaran dan kemampuan hatta adroka bihi kalamahu, sehingga Nabi Musa itu mengidrok kalamnya Allah al-qadima, yang qadim. Ya. Jadi kenapa kita tidak mendengar kalamullah? Karena Allah tidak menciptakan kemampuan pada diri kita untuk mendengar kalamullah. Paham? Nabi Musa itu diangkat hijabnya oleh Allah dan diciptakan kemampuan untuk mendengarkan kalamullah. Dan tatkala waktunya selesai, Allah menutup lagi. Kuasa untuk mendengar kalamullah dicabut lagi. Itulah maknanya. Paham sampai sini? Paham ya? Ada pertanyaan nggak tuh? Kalau nggak ada kita istirahat dulu. Oke dah? Sudah, istirahat dulu ya. Allahu a'lam bissawab.